Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Hampir seluruh kehidupan, seluruh masyarakat membutuhkan betul internet dan akhirnya di Balikpapan itu sudah boleh dibilang tidak ada lagi yang blank spot. Kita berpikir kenapa bank bisa? Bank itu kan membuat ATM gitu supaya kantor pusatnya tidak banyak orang. Jadi Balikpapan ini secara infrastruktur jaringan itu sangat-sangat memadai. Jadi justru kita memberikan wisatawan di sini edukasi ya bagaimana merawat hutan mangrove dengan baik dan benar. Tidak melulu semata-mata karena ekonomi. Pada episode sebelumnya, tim Bakti untuk Negeri melakukan ekspedisi di ujung utara Indonesia, Kalimantan Utara. Dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami kembali melanjutkan ekspedisi ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan, untuk melihat kondisi jaringan internet di kota tersibuk di Kalimantan Timur. Sampai di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan. Sebagai kota dengan pusat perekonomian terbesar se-Kalimantan, pemanfaatan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Lantas, sejauh apa pemanfaatannya dan seberapa besar masyarakat di sini diuntungkan dengan adanya akses internet? Pemirsa, ikuti perjalanan tim Bakti untuk Negeri di Kalimantan, tepatnya di Kota Balikpapan. Balikpapan merupakan kota yang terletak di pesisir Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Tak ayal, pemandangan laut dapat dinikmati di tengah suasana perkotaan Balikpapan. Kota dengan penduduk terbanyak kedua di Provinsi Kalimantan Timur ini, penduduknya merupakan etnis pendatang dari berbagai daerah. Banyaknya pendatang dari luar Kalimantan menyimpulkan Balikpapan punya potensi besar untuk menjadi kota yang menjanjikan. Dikenal sebagai pusat bisnis dan industri di Kalimantan, Balikpapan dijuluki Banua Patra atau Kota Minyak. Ya, Kota Balikpapan punya sejarah panjang sebagai penghasil dan tempat pengolahan minyak bumi di Nusantara. Jalannya aktivitas perekonomian di Balikpapan menjadikan kota beruang madu ini sebagai kota besar yang terus berkembang, di mana akses internet sudah menjadi kebutuhan primer di segala lini. Saya dan tim Bakti untuk Negeri menghampiri Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, untuk bertanya terkait kondisi jaringan internet di kota ini. Berapa besar sih Pak kebutuhan akan jaringan internet untuk Balikpapan, apalagi ini mengusung Smart City? Iya, tentu kan sangat dibutuhkan semua warga, semua lapisan, apalagi di zaman pandemi kan, karena orang banyak berkomunikasi tidak lagi tatap muka, offline sudah online, sehingga memang hampir seluruh kehidupan, seluruh masyarakat membutuhkan betul internet dan akhirnya di Balikpapan itu sudah boleh dibilang tidak ada lagi yang blank spot. Kemudian di sini ada 13 provider, ada 400-an menara dipasang, kemudian semuanya kabel optik FO-nya, semua OPD, rumah sakit, puskesmas, semuanya sudah dengan menggunakan kabel. Ada 31 km kabel optik yang kita pasang bersama provider itu, sehingga boleh hampir tidak ada lagi Balikpapan itu blank spot gitu. Berdasarkan riset East Ventures Digital Competitiveness Index 2020 menyebut Balikpapan menjadi kota dengan pemakaian teknologi terbesar se-Kalimantan Timur.
Sebagai kota besar di mana jaringan internet bukan lagi jadi suatu hambatan, Balikpapan masuk dalam daftar kota yang terpilih dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City. Smart City dapat diartikan sebagai kota yang memiliki sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam tata kelola sehari-hari. Gagasan Smart City di Balikpapan pun tampak nyata di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Sebagai pelaksana kebijakan yang mengatur sistem informasi administrasi kependudukan, Dukcapil bersinggungan langsung dengan masyarakat. Untuk memperbaiki pelayanan publik dan efisiensi, sejak 2009 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan mengusung semangat Go Digital. Warga Balikpapan yang ingin mengurus hal terkait kependudukan dan catatan sipil tak perlu lagi ke kantor Dukcapil. Semua pelayanan dapat dilakukan secara online, mulai dari pengurusan segala jenis akta dan pelayanan terkait data kependudukan lainnya. Jadi begini, kita tuh di Dukcapil Balikpapan itu dari awal itu kita punya visi misi itu simple sebenarnya. Bagaimana bikin kantor ini sepi, begitu. Bagaimana kantor ini sepi? Kalau sepi, kita kerjanya enak, nyaman. Kemudian dari sisi kos pengeluaran kita itu kan jauh lebih hemat, gitu ya. Kenapa? Satu, contoh kertas antrian tidak terbuang banyak. Kemudian, mohon maaf, namanya masyarakat nunggu, antri, dia mungkin bisa kencing gitu, buang air kecil gitu ya, butuh air dan lain sebagainya. Kita ada pengeluaran-pengeluaran. Maka kita berpikir kenapa bank bisa? Bank itu kan membuat ATM gitu supaya kantor pusatnya tidak banyak orang. Kalau dia hanya bikin satu kantor dan itu diserbu nasabah, nggak akan mampu gitu. Nah, disitulah kita punya visi. Ya udah, kita bikin kantor ini sepi. Gimana caranya? Berarti semuanya harus by teknologi, begitu. Semuanya harus online. Karena alhamdulillah memang sekarang sudah ditunjang sistem online kita ya. Dan kami menggarap ini semua. Ini sejak tahun 2009 sebenarnya. Jadi 2009 itu kita sudah mulai. Bagaimana dulu KTP belum seperti sekarang KTP elektronik, tapi Balikpapan sudah mendahului dengan bahan yang sama dengan KTP elektronik. Kemudian bikinnya bisa di semua kecamatan, tidak perlu berdasarkan domisili. Jadi kita sudah online di daerah begitu ceritanya. Jadi Balikpapan ini secara infrastruktur jaringan itu sangat-sangat memadai gitu. Kami didukung oleh Kominfo yang memberikan jaringan ke kami itu mencapai 30 megabyte begitu jaringannya. Jadi sangat memadai. Digitalisasi melalui internet dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi baik itu oleh pemerintah daerah dan warganya. Tujuannya untuk memperbaiki pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan warga di kota-kota besar di mana akses internet bukan lagi jadi hambatan. Pemanfaatan teknologi jaringan informasi dan telekomunikasi harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karenanya, kebiasaan penggunaan teknologi jaringan internet harus ditanamkan sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di sekolah Bapak ini. Ini di kelasmu ini. Bapak di sekolah. Iya, ini kelasmu ini. Di sekolah, aduh. Kangen kan? Anak-anak, Bapak tanya, senang belajar online atau senang belajar langsung di sekolah? Senang belajar langsung. Senang belajar langsung di sekolah. Seperti di Sekolah Nasional KPS Balikpapan. Sama seperti di sekolah lainnya, murid-murid di salah satu sekolah berprestasi di Balikpapan ini juga menjalani pendidikan jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19.
Jadi jauh sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, penggunaan internet di sekolah ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari? Iya, ini keputusan dari yayasan, jadi sekolah ini disiapkan, difasilitasi supaya anak-anak pembelajaran jadi maksimal, karena internet itu dari tahun 2009 itu sudah setiap ruangan kelas sudah ada siap, semuanya ready semua. Ya, anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar ini memang cukup beruntung dapat menjalani kegiatan belajar dilengkapi fasilitas teknologi dan jaringan internet yang mumpuni. Sekarang sekolah gimana kalau lagi COVID? Sekolahnya online. Bingung nggak kalau pakai Google Meet sama Google Classroom? Enggak. Sudah sering gunain, jadinya enggak. Tak hanya berkontribusi besar bagi pemerintahan daerah dan dunia pendidikan, jaringan internet juga berdampak positif bagi aktivitas perekonomian di Balikpapan. Tak terkecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil di pasar-pasar rakyat. Tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencanangkan program Grebek Pasar. Kominfo mengerahkan ribuan relawan untuk memberikan edukasi dan membantu UMKM dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satunya di Pasar Kebun Sayur. Beberapa pedagang di Pasar Inpres ini sudah mulai memasarkan produknya secara online. Di sini, saya sudah janjian untuk bertemu dengan Kominfo mengerahkan ribuan relawan untuk memberikan edukasi dan membantu UMKM untuk melakukan digitalisasi usaha. Halo Ibu Cita ya? Halo, iya. Ibu dari Jakarta. Oke. Bisa mau nanya ini tentang Grebek Pasar. Dulu awalnya gimana sih Bu sampai ada Grebek Pasar di Pasar Induk Kebun Sayur ini? Nah, jadi ini kan program dari pusat ya, pengennya jadi bagaimana pedagang ini bisa berdagang secara online, lebih praktis, bisa berdagang secara langsung, dan meningkatkan pendapatan mereka walaupun hanya dengan jualan melalui HP. Itu sih awalnya. Kendala-kendala yang dihadapi apa sih Bu? Dari yang biasanya jualan di pasar secara konvensional, tapi sekarang harus mulai beralih ke online, kendala-kendala yang dihadapi? Jadi gini, kendalanya tuh ya lebih karena yang itu tadi kesibukan mereka kadang nggak sempat, harus satu-satu kan motoin, ngirim lagi ke ke websitenya mereka. Itu aja sih kadang katanya yang sering yang bikin mereka itu kadang capek lah atau nggak punya waktu lah atau terlewat lah gitu. Terima kasih banyak Ibu Cita, saya mau keliling-keliling nih lihat banyak pernak-pernik di sini. Siap. Makasih. Ya, makasih. Kalau ke Pasar Inpres Kebun Sayur ini, pastinya bagi para pelancong ini bagaikan surga karena di sini ada banyak sekali cenderamata. Seperti ini ada songket yang dengan corak motif Dayak. Lalu di sini ada perhiasan dan khasnya adalah batu akik. Ada cemilan khas Kalimantan dan kita lihat di sini. Ini sih Bu, lihat ya Bu ya. Nih, ini ada aksesoris khas Kalimantan dengan motif Dayak. Menarik ya. Lucu ya. Jangan terkecoh dengan namanya. Namanya memang Pasar Inpres Kebun Sayur. Tapi pasar yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Kota Balikpapan ini terkenal karena pernak-pernik dan cenderamata khas Kalimantan. Berbagai macam pernak-pernik khas Kalimantan seperti baju adat Dayak, batik motif Dayak, sarung motif Dayak, bahkan mandau yang merupakan senjata asli khas suku Dayak juga turut dijajakan di pasar ini. Ini saya akan nge-review. Nih, ini namanya tikar. Tikar anyaman khas Kalimantan yang dianyam oleh ibu-ibu Dayak ya. Seperti ini. Ini kalau ukurannya kisaran 1 meter, panjang 2 meter. Nah, dan terus harganya ini dari 1 juta sampai 2 juta. Jadi tergantung kualitas. Oke, sekarang saya akan bahas.
Lutfi. Halo Bang. Mau Ya. ngapain ini? Lagi nge-vlog Mbak, bikin YouTube. Oh punya YouTube? Ya, kontennya itu seputaran pasar impres kebun sayur. Jadi lebih ke pernak-pernik apa aja sih yang diperjualbelikan di pasar impres kebun sayur. Contoh kayak sarung, mandau, biar orang di luar sana tuh tahu, oh ternyata pasar impres kebun sayur itu menjual beraneka ragam pernak-pernik atau jajanan khas Kalimantan. Sebagai generasi ketiga penerus toko yang menjual herbal dan pernak-pernik etnis khas Kalimantan ini, ide kreatif Kamil dengan ngevlog dan diunggah di YouTube seolah menjadi angin segar. Vlog yang dibuatnya pun bukan semata untuk keuntungan pribadi, melainkan agar budaya Kalimantan lebih dikenal di mata dunia. Balikpapan bukan dikenal sebagai kota wisata. Namun, untuk memenuhi hasrat liburan, ada destinasi wisata di Balikpapan yang menarik untuk dikunjungi. Tim Bakti untuk Negeri pun menelusuri pemanfaatan jaringan internet untuk pengelolaan destinasi wisata di Balikpapan. Kota Balikpapan berada di pesisir timur Kalimantan. Nah, nggak heran kalau di sini kita bisa menemukan banyak sekali pantai. Salah satunya Pantai Manggar. Pantai Manggar merupakan objek wisata bahari unggulan di kota Balikpapan. Pantai yang terletak di Kelurahan Manggar dan Tritip Balikpapan ini menyuguhkan keindahan pemandangan laut yang sangat eksotis. Jika dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya di Balikpapan, Pantai Manggar bisa terbilang lebih komplit karena dilengkapi dengan spot-spot menarik untuk berfoto. Warga di Balikpapan memanfaatkan tempat-tempat publik seperti pantai ini untuk nongkrong, bersantai, ataupun menikmati suasana pantai. Belum lagi mereka semakin nyaman di sini karena ada hotspot wifi gratis. Warga Balikpapan kan? Iya. Sering ke Pantai Manggar? Selalu. Kalau untuk liburan nyaman. Warga Balikpapan asli ya? Iya, asli. Sebagai warga Balikpapan, ini perasaannya seperti apa? Bisa ada hotspot di tempat-tempat publik? Enak banget soalnya jarang-jarang kan di lokasi lain yang bisa dapat wifi di segala tempat kan gitu, di warung makan bahkan ada gitu. Terutama di wifi ID kan juga nyebar juga di sini. Enak banget. Lebih nyaman buat upload foto, lebih cepat buat video, instastory. Terutama untuk foto ya. Iya. Oke, makasih banyak ya. Iya. Selain di Pantai Manggar, warga Balikpapan juga bisa menikmati fasilitas internet gratis di beberapa ruang terbuka hijau di Balikpapan. Salah satunya di Taman Bekapai. Sebuah keuntungan yang dapat dinikmati warga di kota-kota besar yang sudah dilengkapi dengan jaringan internet yang mumpuni. Menjelang petang, tim Bakti untuk Negeri pun mengunjungi destinasi wisata lainnya di Balikpapan. Kami mengunjungi kawasan mangrove terluas di Balikpapan yang kini dikelola sebagai destinasi ekowisata. Kami bertemu dengan Agus Bey, sosok di balik kawasan mangrove seluas 150 hektar ini. Sejak 2001, Agus menanam dan melestarikan mangrove.
Untuk menelusuri hutan mangrove lebih jauh, pengunjung dapat menyewa perahu untuk berkeliling menyusuri Sungai Somber yang dipenuhi rimbunnya pohon mangrove di sisi kanan dan kiri. Selain berwisata menikmati suasana sejuknya hutan mangrove, pengunjung juga bisa sambil menambah pengetahuan tentang mangrove. Di tengah perjalanan, Agus Bey kerap menjelaskan kepada kami pentingnya peran mangrove khususnya di kawasan pesisir di Balikpapan. Konservasi ini hanya melulu kepada konservasinya, tapi di sini kita bisa memanfaatkan bagaimana asas manfaat itu bisa dirasakan oleh semua makhluk hidup, termasuk habitat yang ada di dalam dan juga manusianya. Nah, kita tidak mengeksploitasi tentang keberadaan mangrove-nya jadikan sumber makanan, tetapi kita mengeksploitasi tentang destinasi saja. Karena kita tanam, ya sudah ke hutan, biarlah murni jadi hutan, supaya habitatnya tidak terganggu. Jadi justru kita memberikan wisatawan di sini edukasi, ya bagaimana merawat hutan mangrove dengan baik dan benar. Adanya sosial media sekarang saat ini itu bagi kami menguntungkan sekali. Tapi datang ke sini orang-orang juga mengekspos tentang mangrove. Ini luar biasa. Jadi menguntungkan bagi kita untuk bisa dapat mempromosikan tentang mangrove ini di kancah nasional maupun internasional. Jaringan internet atau teknologi informasi dan komunikasi di dalam bidang pariwisata memang sangat berperan penting. Apalagi di era yang serba digital seperti saat ini, internet telah menjadi salah satu infrastruktur pariwisata yang diperlukan baik oleh wisatawan maupun bagi pengelola wisata. Agar destinasi-destinasi wisata Indonesia seperti kawasan mangrove ini semakin dikenal di mata dunia. Yang paling menarik dalam wisata susur sungai di kawasan mangrove ini adalah kami dapat bertemu dengan sosok yang menjadi simbol kebanggaan Kalimantan, yakni bekantan. Jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan ini merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan. Bekantan hidup dan tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Melihat secara langsung maskot Pulau Kalimantan ini melengkapi perjalanan tim bakti untuk negeri ekspedisi Kalimantan di Balikpapan. Kebutuhan akan informasi dan telekomunikasi dalam hal ini jaringan internet berperan penting dalam denyut nadi masyarakat perkotaan. Dan dalam hal ini Balikpapan merupakan kota maju yang terbilang sudah cukup peka dengan hal tersebut. Demikian perjalanan tim bakti untuk negeri ekspedisi Kalimantan di Balikpapan. Kami masih akan melanjutkan ekspedisi di Kalimantan Timur. Nantikan episode berikutnya. Metro TV, knowledge to elevate.